Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Gaduh di hari pertama kerja terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Sang Bupati Michael Rashid murka saat melihat ratusan ASN enggan ikut apel pagi di lapangan dan berteduh di teras gedung. Bupati Tangerang Michael kesal saat melihat banyak ASN malas-malasan saat mengikuti apel di hari pertama kerja. Bupati Michael turun berkeliling lapangan dan memarahi ratusan ASN yang memilih berteduh di teras gedung. Sebelumnya, upaya petugas protokol dan badan kepegawaian yang meminta seluruh ASN segera berbaris di lapangan tidak dihiraukan. Bupati Tangerang menegaskan ASN di lingkungan Pemkab Tangerang harus disiplin dan maksimal melayani masyarakat. ASN tidak disiplin atau mangkir apel pagi menjadi evaluasi Bupati dan terancam sanksi tegas. Tidak ada toleransi bagi ASN yang bolos usai libur Lebaran. Jakarta masih menjadi tujuan, namun tak semua yang datang benar-benar siap. Di tengah arus pendatang yang masih terjadi, Pemprov DKI Jakarta menemukan sebagian pendatang belum siap bertahan di tengah mahalnya biaya hidup di Jakarta. Arus urbanisasi usai Lebaran kembali terjadi di Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan Pemprov telah menerima laporan adanya pendatang baru yang belum memahami kondisi Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi. Tetapi kami meminta siapapun yang datang ke Jakarta mau kerja di Jakarta tentunya dengan kapasitas dan kapabilitas untuk bekerja di Jakarta. Data pemerintah menunjukkan jumlah pendatang ke Jakarta dalam 3 tahun terakhir terus berubah. Tahun 2023 tercatat lebih dari 136.000 orang. Kemudian turun menjadi sekitar 84.000 pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar 10 hingga 15.000 pendatang. Jumlah pendatang memang terus menurun, namun di balik angka itu tetap muncul masalah baru. Sejumlah orang datang tanpa rencana matang, padahal pemerintah sudah mengingatkan 4 bekal utama sebelum merantau ke Jakarta, yaitu memiliki pekerjaan atau keterampilan, tempat tinggal yang pasti, dokumen kependudukan lengkap, serta tujuan yang jelas. Tanpa bekal ini, pendatang rentan tersisih di tengah ketatnya persaingan dan tingginya biaya hidup di Jakarta. Karena itulah Pemprov memastikan penanganan pendatang ke Jakarta akan dilakukan melalui pendataan dan edukasi, bukan lagi razia, agar perantau benar-benar siap bertahan dan bekerja dan tidak menambah masalah sosial baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke dampak konflik Amerika, Israel, dan Iran. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapat lampu hijau agar kapal Indonesia bisa melintas di Selat Hormuz. Sementara terkait harga BBM di Indonesia akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Kemenlu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau. Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini harus kita betul-betul melakukan secara terus-menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Stabil, Pak. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah. Nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Gini, di Peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur 2 formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98. Itu kan orang-orang yang mampu lah seperti mohon maaf. Contoh Pak Rosan, Pak Seskap masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi.
Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Beberapa hari terakhir ramai beredar rumor di media sosial harga Pertamax disebut naik menjadi Rp17.850 per 1 April besok. Imbas lonjakan dari harga minyak dunia. Namun Pertamina membantah dan menyebut harga terbaru Pertamax belum resmi diumumkan. Harga minyak dunia yang melonjak hingga $115 per barel berdampak pada anggaran subsidi BBM di Indonesia. Meski anggaran subsidi membengkak bahkan bisa mencapai 280 triliun di APBN 2026, namun hingga saat ini pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi baik Pertalite maupun LPG. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai dengan semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya. Berbeda dengan harga Pertalite subsidi, harga BBM Pertamax ramai disebut akan naik dalam waktu dekat. Di media sosial, Pertamax disebut naik hingga Rp17.850 per 1 April besok. Naik sekitar Rp5.550 dari saat ini Rp12.300. Kenaikan tajam juga terjadi pada harga Pertamina Green 95, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Namun rumor itu dibantah Pertamina. VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM non-subsidi per 1 April 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean kendaraan terjadi di SPBU menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi besok. Tidak hanya pengguna kendaraan pribadi, sikap keberatan juga diungkapkan para pengemudi ojek online. Antrean kendaraan di SPBU di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat bahkan antrian mengular hingga ke bahu jalan. Antrian diduga karena warga panik atas rencana kenaikan BBM imbas kian memanasnya situasi di Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran. Sejumlah pengguna kendaraan pribadi merasa keberatan jika harga BBM benar-benar naik dan akan mengisi penuh tangki kendaraan untuk antisipasi. Nggak usah naik gitu, standar aja, ngikutin aja kalau kita. Keberatan nggak Pak? Ya keberatan, biar gimana juga kan. Ya, karena kalau bensin naik, tarif ojol nggak naik ya drivernya hancur. Oh kalau Pendapatannya. Tetap keberatan sih. Kalau untuk penumpang gimana Pak kalau misalkan adanya kenaikan gini Pak? Kalau penumpang mah dia nggak ngaruh. Yang ngaruh itu drivernya. Sementara itu pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi per 1 April besok. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Berikut pernyataan Mensesnek. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu
resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. 2 prajurit TNI tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon, Unifil kembali dilaporkan gugur di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sementara itu, 2 prajurit TNI lain juga terluka. Menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi. Selain itu, 2 prajurit TNI lainnya mengalami luka berat. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyatakan bahwa Unifil telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a Unifil logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zhang juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas Unifil di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas Unifil di Lebanon. Serangan Israel terjadi pada Minggu kemarin. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan 1 tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Terkait gugurnya 3 tentara Indonesia di Lebanon, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mendesak Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap keberadaan prajurit Indonesia di Lebanon. Ia juga meminta ketegasan dari PBB dan pemerintah Indonesia mengingat konflik yang masih terus berkecamuk. Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Semestinya ini sudah harusnya ada rotasi di bulan Mei, apakah itu mereka perlahan dikurangi jumlahnya atau operasinya itu dirubah menjadi tetap berada di dalam markas. Atau bagaimana? Nah, itu kembali kepada Mabes TNI dan juga Kementerian Pertahanan untuk memetakan ulang tugas-tugas dan operasi prajurit kita di Lebanon. Yang jelas keselamatan prajurit harus diutamakan dan juga kejelasan operasinya itu seperti apa. Kalau memang perang masih berkecambuk antara Hezbollah dengan Israel dan jelas ini bukan hanya membahayakan dan telah menewaskan prajurit kita, ya harus ada ketegasan baik dari PBB itu sendiri ataupun juga dari Mabes TNI karena setahu saya jumlah personil pasukan perdamaian itu ada sekitar hampir 5.000 orang, sekitar 800-an itu dari prajurit TNI. Nah, kalau memang tidak bisa dinyatakan aman, ya berarti mungkin sebaiknya operasi dihentikan terlebih dahulu sampai benar-benar situasi ini kondusif dan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sampaikan bela sungkawa atas gugurnya seorang prajurit TNI yang bertugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia kecam keras serangan yang dilakukan Israel di Lebanon. Duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Fahrizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Ucapan duka juga disampaikan sejumlah pihak, termaksud dari Gaza Update Indonesia. Dalam unggahan Gaza Update,
nampak momen saat terakhir Praka Fahrizal bersama keluarga kecilnya. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Fahrizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma. Kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Almarhum Praka Fahrizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Ucapan duka cita dan kecaman atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon juga diungkapkan Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Ya pemirsa, Kedubes Iran menyampaikan bela sungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas gugurnya prajurit TNI yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Iran tegas mengutuk tindakan keji itu yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel yang penuh didukung Amerika Serikat. Kedubes Iran mengatakan menargetkan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon, bagian selatan 4 orang tewas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.